Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Untuk kali ini di video part 2 di sini kita akan membuat desain aplikasinya. Jadi kita akan membuat desain backend ya. Kita di sini memakai bahasa pemrograman HTML, CSS, dan mungkin tambahan JavaScript juga. Ya, langsung saja. Kita akan memakai text editor untuk membuat sebuah desain backend. Di sini ada beberapa text editor ya. Ada Notepad++, ada Sublime Text, ada Visual Studio Code, kemudian ada Atom dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan menggunakan Visual Studio Code. Silakan kalian bisa memilih sendiri untuk text editornya. Kalau saya pakai Visual Studio Code karena yang pertama adalah gratis, dan yang kedua dukungan plugin-nya juga sangat banyak. Oke, kita hari ini akan membuat sebuah layout HTML dulu. Kita akan membuat HTML ya, tapi sebelum itu kita harus menentukan nantinya di folder mana yang akan kita letakkan file-file aplikasi milik kita. Sebelumnya kita akan menaruh langsung di local disk, kemudian sum, kemudian htdocs. Sini kita akan membuat folder baru, namanya adalah Apotek 12345 sesuai nama database-nya. Ini saya samakan saja dengan nama database-nya supaya tidak bingung. Silahkan kalau mau memberi nama sendiri juga diperbolehkan. Ini yang saya contohkan adalah apotek _12345. Nah, di sini adalah file-file milik kita, file-file yang nantinya berisi HTML atau mungkin PHP, CSS, dan juga JavaScript, atau mungkin juga gambar bisa dimasukkan. Oke, selanjutnya kita akan mengatur lokasi folder berada di menu file. Ini yang saya contohkan yang menggunakan Visual Studio Code. Di sini file, kemudian open folder, kemudian kita cari di local disk tadi, kemudian sum, kemudian htdocs. Selanjutnya kita pilih folder yang baru saja kita buat. Nah, tadi saya bikinnya adalah apotek _12345. Kita pilih, kemudian klik select folder. Nah, ini kita sudah masuk ke file apotek, folder apotek, maaf. Jadi di sini kita akan membuat file baru. Nah, di sini ada tombol plus dengan icon file. Nah, ini tujuannya untuk membuat file baru. Kita klik, kita kasih nama. Jadi sebenarnya kita bisa langsung memberi nama beserta formatnya di sini. Sebenarnya lebih bagus kalau misalkan nama file sekaligus formatnya langsung ditentukan ke PHP. Cuman karena kita di sini belum menyalakan sum lagi, ya kita bikin desainnya dulu saja supaya tidak terlalu lama nanti, karena untuk menjalankan file PHP membutuhkan server sum, server Apache terutama untuk menjalankan file PHP lewat localhost. Nah, tapi karena kita membuat sebuah desain dulu,
Jadi sementara formatnya adalah .html, walaupun nantinya kita akan ubah menjadi format file .php. Oke, langsung saja kasih nama adalah index.php. Oh, ada yang apa? Ya. Kita kasih nama index.html. Kemudian kita ketikkan HTML. Nah, di sini di Visual Studio Code, di sini sudah ada bantuan HTML, HTML5 dan HTML XML. Kita pilihnya yang HTML5, yang mungkin generasinya juga sudah terbaru, sudah sesuai dengan standar W3C. Kita pilih yang HTML. Nah, otomatis akan dibuatkan struktur dasar HTML versi 5. Di Sublime Text juga terdapat bantuan juga, tapi kalau saya rasa lebih lengkap yang di versi Visual Studio Code kalau menurut saya. Oke, kita bikin struktur HTML-nya di sini. Disimpan dulu saja. Ya, kalau misalkan Anda semua pakai komputer, ya disimpan dulu. Nanti supaya aman ketika listrik mati, filenya masih tersimpan, atau bisa menginstal plugin yang namanya autosave, ya, untuk membuat otomatis penyimpanan script kita yang sudah kita buat. Yang pertama, kita akan membuat sebuah header dulu ya. Header. Kemudian kita membuat sidebar. Kemudian kita membuat artikel. Kemudian di dalam artikel kita membuat section, dan yang terakhir adalah footer. Nah, sini sebenarnya footer juga tambahan sebenarnya. Boleh menggunakan footer, boleh tidak. Nah, ini standar di HTML5 itu elemen HTML5 itu ada tambahan tag header, kemudian sidebar ini sebenarnya site, kemudian artikel, section, dan footer. Untuk footer sendiri ini boleh dipakai juga, boleh tidak dipakai juga. Oke, kita langsung saja bikin bagian headernya. Header. Nah, di sini kita bikin sebuah header. Oh ya, ini kalau misalkan ingin menggunakan plugin dari Visual Studio Code, kalian bisa menginstal sendiri ya. Ada banyak sekali plugin, bisa install secara online. Jadi syaratnya adalah harus terkoneksi dengan internet. Kemudian ini ada header. Kita bisa membuat dua header di dalam. Nah, ini contohnya saya kasihkan header ya, header 2. Kita langsung saja kasih nama header 1. Jadi kelasnya bernama header 1. Jadi kita nanti bikin CSS untuk selektornya, namanya adalah header 1. Kemudian di kelas header 2, header 1 dan header 2. Oh ya, jangan lupa sebagai penanda clean code kasihkan komentar. Nah, komentar di sini memang tidak berpengaruh di program, tapi sebagai etika dalam coding, ya, dalam membuat program. Nah, jadi kita berikan sebuah komentar. Komentarnya adalah header
versi, contohnya seperti ini. Ada header 1, header 2. Oke, kemudian ini bagian header sudah selesai. Tapi kalau misalkan mau ditambahkan header lagi juga boleh, tapi ya saya hanya mencontohkan yang standar saja, yang paling mudah saja supaya bisa dipahami. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat sidebar. Sidebarnya saya taruh bagian kiri, ya, di bagian kiri. Sidebar sebelah kiri. Kemudian ini komentarnya ya. Ini kita bikin sidebarnya, side. Di sini side. Kemudian dalam sidebar atau aside di sini kita isi dengan menu utama. Ya. Nantinya ada menu dashboard, ada menu petugas, menu obat, menu pelanggan, dan menu transaksi, sekaligus mungkin juga menu keluar juga bisa. Ya. Nah itu kita kasih nav. Nah, di sini di HTML5 juga terdapat tag nav. Nah, ini untuk mendukung untuk mendefinisikan bahwa kontennya itu berupa navigasi. Nah, kepanjangan dari navigasi. Nah, untuk navigasinya sendiri pun di sini yang saya contohkan nantinya adalah menggunakan unordered list, jadi menggunakan daftar urutan. Ya, di sini kita proses saja mungkin LLI. Nah, langsung saja kita kasih namanya, ini dashboard atau mungkin indeks juga boleh. Kalau nantinya namanya adalah indeks, jadi kita bikin desainnya satu, desain backend. Nantinya kan bisa disepas-sepas dengan nama yang lain. Langsung saja namanya adalah indeks PHP. Walaupun ini masih indeks HTML, tapi nantinya HTML ini kita ubah formatnya menjadi PHP. Kita kasih nama adalah dashboard. Kemudian dashboard. Setelah dashboard kita kasih menu lagi, yaitu petugas.php. Kemudian titik PHP. Dan yang pelanggan berarti kita bikin menu pelanggan. Jadi ini sesuai menu yang ada di database, ya, tabel yang ada di database. Pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah menu transaksi. Dan yang terakhir mungkin tambahan, tapi ini penting, itu adalah log. Ya, artinya ada menu login, ada halaman login. Jadi kalau
backend di sini wajib ada login. Kalau tidak ada login nanti fiturnya bisa diakses oleh sembarang orang. Jadi ada hak aksesnya, ada batasan pengguna juga. Nah, di sini dashboard ini berisi tentang statistik dari data yang sudah tersimpan. Jadi contohnya adalah petugas, nanti jumlah petugasnya berapa, kemudian obatnya nanti jumlahnya ada berapa, kemudian pelanggan yang pernah membeli ada berapa orang, kemudian ada berapa transaksi dalam satu hari, atau misalkan berapa bulan ada total berapa transaksi. Nah, ini menu utama ini seperti ini contohnya. Untuk tambahan yang lainnya mungkin bisa ditambahkan sendiri. Ini yang standar saja sesuai dengan tabel yang ada di database-nya. Kalau terlalu banyak nanti juga agak kesulitan. Nah, ini yang lebih mudah dipahami. Menu utama juga sudah dibuat. Jadi untuk desainnya yang tutorial di video kali ini dan selanjutnya kita tidak akan menggunakan library atau alat bantu, contoh seperti jQuery atau Bootstrap. Kita nggak akan pakai itu, kita fundamental, semuanya fundamental, mulai dari HTML, CSS, JavaScript. Kalau misalkan ada JavaScript, kemudian PHP, semuanya adalah fundamental, supaya lebih memahami tentang dasar programming, terutama untuk web programming. Jangan lupa untuk disimpan dulu kalau yang belum ada auto save nya. Ini belum tersimpan ya, statusnya masih ada bulletnya seperti ini. Nah, save supaya aman. Kemudian ini sudah selesai sidebar. Nah, kita selanjutnya bikin artikel untuk konten. Nah, ini hanya sekedar keterangan saja, silahkan kasih keterangan sendiri juga boleh. Nah, kita bikin artikel. Nah, artikel di sini nantinya kita isi dengan form atau formulir untuk input data, tampil data, tombol cari ataupun pencarian, kemudian tombol tambah data dan lain sebagainya. Nah, semua itu berada di artikel. Tapi untuk kali ini artikel di sini akan saya isi dengan section juga. Nah, jadi konten-kontennya tidak langsung ke artikelnya, tapi dimasukkan ke dalam section untuk konten. Nah, section. Nah, di sini kita isi konten-konten yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, tapi di video lain saja untuk kontennya. Ini kita akan membuat layoutnya terlebih dahulu. Artikel, kemudian kita bikin footer berisi pembuat atau timbunan ya misalkan. Kemudian kita kasih tag footer di sini. Nah, tag footer di sini adalah pembuat atau tim pengembangnya yang membuat aplikasinya. Nah, kita bikin aplikasinya. Setelah ini kita tambahkan CSS sedikit. Nanti kita akan membuat file CSS juga, tapi kita bisa menambahkan CSS di inline langsung di HTML nya, tapi sedikit saja karena untuk desainnya kita nanti akan membuat CSS di
file baru lagi khusus untuk CSS. Nah, di video selanjutnya. Nah, ini kita isi dengan adjecta ya. Copyright, kemudian copy, nah, tahun 2021. Nah, contohnya bisa saya Arga Jaya Rizky. Nah, oke, sudah selesai. Selanjutnya kita simpan. Nah, ini sudah selesai untuk layoutnya. Jadi dimulai dari header. Nah, di sini ada 2 header, kemudian sidebar sudah berisi menu navigasi atau menu utama, kemudian artikel ini nanti berisi konten-konten berupa form, tombol tambah, tombol edit, hapus, dan lain sebagainya. Kemudian footer di sini berisi pencetannya atau pembuatnya siapa. Oke, selanjutnya kita coba tes hasilnya. Nah, kita buka ini tadi index.html. Ya, masih seperti ini ya, masih belum tertata dengan rapi. Jadi sudah dibikin untuk layoutnya, jadi kerangkanya sudah kita bikin. Kemudian untuk stylenya kita akan membuat CSS di video selanjutnya. Oke, itu saja mungkin dalam tutorial membuat aplikasi apotek atau penjualan obat di apotek. Kita lanjut ke video berikutnya.